Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat berjumpa. Terima kasih kepada Bapak Gembala di sini yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan menyampaikan dengan tema judul Jangan Khawatir. Namun sebelum saya mulai, mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Bapa, mengucap syukur, terima kasih buat waktu pada malam hari ini, di mana Engkau sudah mempercayakan kami sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan, baik itu jemaat GAP Daat maupun jemaat-jemaat Tuhan yang nanti akan melihat melalui online. Biarlah kuasa urapan-Mu menjadikan firman ini menjadi rema, teguran, dan juga kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan kekhawatiran yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah satu tema yang sangat-sangat umum, apalagi saya menyampaikannya dari kitab Matius 6 di ayat 25 sampai 34. Saya percaya bahwa semua anak-anak Tuhan pasti sudah pernah membaca ayat ini, bahkan mungkin hafal ya, di luar kepala ya, dari ayat 25 hingga 34. Jadi ini bukan perikop yang sulit, tapi adalah perikop yang sangat-sangat umum dan sering kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi lucunya, setiap kita anak-anak Tuhan, meskipun sudah membaca kitab ini, itu setiap kali ada masalah, setiap kali ada menghadapi kesulitan, problem apapun juga, pasti tidak lepas dengan apa yang dinamakan khawatir. Khawatir itu muncul lagi meskipun sudah puluhan kali membaca kitab ini, 100 kali mungkin, bahkan nggak tahu lah berapa lagi lah, banyak, sering. Tapi yang namanya khawatir bisa muncul setiap saat, setiap waktu. Tapi mari kita telaah apa yang dimaksud Tuhan sampai, karena ini kan Tuhan sendiri yang menyampaikan. Kalau di Alkitab terjemahan baru kan tulisannya merah, berarti Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Mari kita telaah ya, dari mulai ayat 25 saya akan bacakan ya, satu persatu. Karena itu, ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dipelihara oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiranmu dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya? 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Bukankah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal? 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi demikian. 30, jadi demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? 31, sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan
yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, saya akan berhenti di ayat 32 ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan kata-kata semua itu. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ada kata lagi, semuanya itu. Saya sementara berhenti sampai ke ayat 33 ke 32 ya. Jadi begini, banyak dari perikop jangan khawatir ini orang tidak memahami apa yang sebetulnya dimaksud. Terutama ada kata-kata di ayat 32 tadi ya. Kata-kata semua itu. Orang bisa salah persepsi dalam menelaah atau menerima firman tersebut. Kenapa kok bisa salah persepsi dalam menerima? Ya mungkin yang menyampaikan juga kurang memperjelas ya. Jadi bahkan saya pernah mendengar di sosmed ada yang mengkaitkan ayat ini dengan perpuluhan. Saya tapi tidak membahas masalah itu ya. Dan saya tidak mau membahas apakah benar kalau dikaitkan dengan perpuluhan. Saya tidak akan bahas itu. Tapi dari sini mari kita belajar bahwa kata-kata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebetulnya kalau kita mau mempelajari perikop ini satu persatu, ayat ini satu persatu, yang dimaksud semua itu sebetulnya ada di ayat atas tadi ya. Ayat di atas tadi jangan khawatir apa yang kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Jadi sebetulnya kata-kata semua itu hanya satu lingkup ini aja. Apa yang kamu makan, minum, kak pakai. Jadi jangan disalahartikan bahwa semuanya itu, saya sendiri pernah mendengar, semuanya itu. Jadi semua di luar konteks dari ayat 25 sampai 32 tadi. Ini padahal sebetulnya Yesus mengajarkan semua itu ada hanya makanan, pakaian, dan kehidupanmu. Seperti yang dikatakan di ayat 27 tadi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiranmu dapat menambah sehasta pada jalan kehidupanmu, jalan hidup dan jalan hidupnya maksudnya ya. Jadi sebetulnya lingkupnya cuman banyak yang menerima itu menyalahartikan bahwa itu apapun yang saya inginkan, apapun yang saya butuhkan itu bisa kalau saya berdoa saya bisa menerimanya. Memang bisa. Cuman konteksnya mari kita belajar sekali lagi bahwa sebetulnya konteksnya di Matius 6 itu dimakan minuman, makan minum pakai. Dan juga sebetulnya Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa di ayat 28 sebetulnya Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa tubuhmu itu lebih penting dari pakaian. Jadi sudah dijelaskan seperti itu ya. Di ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir apa yang kami makan, minum, pakai, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Jadi
dalam menerima firman, kita harus pakai filter, kita juga harus pakai hikmat. Jangan dikomplain bahwa Tuhan itu bicara semua itu adalah semuanya, tidak terbatas. Saya lanjut ke ayat 33. Nah ini. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan. Nah, kata-kata semuanya, ada lagi kata semuanya itu. Ini yang seringkali disalahartikan oleh anak-anak Tuhan. Jadi kata-kata semuanya itu pokoknya semua. Tidak melihat ke atas, tidak melihat ke ayat yang awal tadi. Padahal Tuhan Yesus maksudnya dengan jelas sebetulnya itu semuanya itu adalah ayat-ayat sebelumnya di ayat 25 dan 32 tadi. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu sebetulnya Tuhan Yesus bicara masalah spiritualitas kita. Jadi ketika spiritualitas kita itu dekat dengan Tuhan, beres, tidak ada masalah. Saya yakin semuanya itu akan terpenuhi. Cuman bukan berarti nanti berarti kalau saya sudah beres dengan Tuhan, spiritualitas kita hebat, terus kita nggak akan khawatir. Enggak ya saudara ya, tetap yang namanya khawatir tetap ada. Cuman pesan Tuhan itu juga jelas di ayat 34. Sebab itu jangan kamu khawatir hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara, dari ayat ini, dari perikop ini, mari kita belajar. Kita bukannya tidak boleh khawatir. Cuman kekhawatiran kita janganlah kita renungkan sampai lewat dari sehari. Sebetulnya intinya mudah aja kok di perikop ini. Jangan lewat sampai sehari. Rasul Paulus pun juga pernah, kita nggak boleh marah sampai matahari terbenam. Kita sudah harus padam. Marah itu juga satu kesulitan, kesusahan buat diri kita, kehilangan damai sejahtera. Jadi itu sebetulnya yang diminta oleh Tuhan. Kita mencari kerajaan Allah supaya kita mendapatkan satu kekuatan dalam menghadapi masalah itu, satu jalan keluar, karena memang Yesus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dan itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Bahkan di Injil Matius 16 ayat 26, Tuhan Yesus menjelaskan lagi, mempertegas lagi, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Tuhan itu lebih fokus, lebih suka kita ini fokus terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan lebih suka kita lebih mengubah cara berpikir, cara pandang, supaya kita ini lebih selaras dengan kehendak dengan kehendak Tuhan, selaras dengan firman-Nya. Dan kata-kata semua itu dicari oleh bangsa-bangsa, itu sebetulnya juga berbicara ketika anak-anak Tuhan
menghadapi satu proses, satu masalah, itu Tuhan ingin kita itu berbeda mencari jalan keluarnya dengan cara-cara dunia. Banyak ya saudara ya, orang di cara-cara dunia kalau sudah terlilit hutang dan lain sebagainya, terutama kan yang paling sering itu cari jalan pintas, terjun dari lantai sekian, dan itu memang sering terjadi. Jalan pintas lagi mencuri atau melakukan kejahatan. Ya, Yesus tidak menginginkan hal itu. Meskipun kita saat ini sama-sama menghadapi situasi sulit di masa-masa pandemi, tapi Yesus tetap membuka jalan, tetap kepingin, mau kita sebagai anak-anaknya tetap bergantung penuh terhadap firman-Nya, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Dia, supaya kita menang dalam menghadapi permasalahan ini. Jadi seperti itu ya saudara. Hal kekhawatiran seringkali membuat kita panik, sehingga kita lupa bahwa mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Namun di sini Tuhan mengingatkan bahwa beresi dulu hubungan dengan Tuhan. Mari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu ya sesuai dengan firman Tuhan, bukan melakukan hal yang melanggar firman. Demikian saudara, firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini. Biarlah ini menjadi rema, kekuatan bagi setiap kami. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, mengucap syukur, terima kasih buat firman yang hari ini sudah kami sampaikan. Biarlah Engkau menyempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan ini dengan meterai Roh Kudus, sehingga setiap kami yang mendengarnya itu memperoleh kekuatan, memperoleh rema, memperoleh hikmat, dan juga lebih mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Bapa kami, sebagai Tuhan dan Raja kami. Engkau memelihara kami dan Engkau juga membuka jalan bagi setiap kami. Tidak ada alasan kami khawatir, meskipun kami tetap merasakan khawatir. Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kekhawatiran itu cukup sehari saja, karena kesulitan atau kekhawatiran esok itu cukuplah untuk sehari. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Kau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan firman yang kami sampaikan yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.